Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya jika sahabat beriman subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safwan bin Umayyah, sahabat yang pernah merencanakan pembunuhan Nabi. Safwan bin Umayyah adalah putra dari Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar kaum kafir Quraisy yang tewas dalam perang Badar pada tahun 624. Awalnya, ia tidak memiliki masalah akan adanya ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Namun, setelah ayahnya tewas, Safwan menggantikan sebagai pemimpin Bani Jumah, klan kaum Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf. Sejak saat itu, timbul rasa permusuhan dan dendam dari diri Safwan terhadap umat Muslim. Ia pun bersumpah tidak akan pernah menjadi pengikut Rasulullah. Safwan juga berkali-kali menyusun rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Namun, pada akhirnya, Safwan memutuskan untuk menjadi seorang Muslim setelah melihat kebaikan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Siapa itu Safwan bin Umayyah? Safwan bin Umayyah merupakan putra dari pemimpin Bani Jumah, Umayyah bin Khalaf, dan Karimah bin Mamar. Awalnya, Safwan sama sekali tidak terusik dengan datangnya Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang disebarkannya. Bahkan, ia tidak ikut bertempur bersama ayahnya dalam perang Badar pada 624, antara kaum kafir Quraisy dengan umat Muslim. Namun, setelah Umayyah bin Khalaf meninggal, Safwan, yang harus menggantikan kedudukan sang ayah sebagai pemimpin Bani Jumah, merasa dendam terhadap umat Muslim. Dalam riwayat disebut bahwa Safwan memiliki kakak dan adik laki-laki, serta pernah menikah sebanyak 5 kali. Rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sepeninggal ayahnya, Safwan bin Umayyah sempat berkonspirasi dengan sepupunya, Umair bin Wahab, untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Safwan bahkan mau melunasi hutang Umair dan mengurus keluarganya, sementara Umair pergi ke Madinah dengan pedangnya yang telah diasah dan diracuni, untuk membunuh Nabi. Namun, rencana itu gagal, karena setibanya di Madinah dan bertemu Rasulullah, Umair justru memeluk Islam dan kembali ke Mekah dengan niat berdakwah. Setelah itu, Safwan kembali menyusun kekuatan dan bahkan menggalang dana untuk melawan Nabi Muhammad. Kaum Quraisy kemudian berkumpul untuk melawan pada Maret tahun 625 dalam pertempuran Uhud. Dalam pertempuran ini, Safwan membawa 2 istrinya, Barzah binti Mas'ud dan Al-Bagum binti Al-Muwaddil. Safwan berhasil menumbangkan beberapa tokoh Muslim, termasuk sosok yang mengalahkan ayahnya dalam perang Badar. Setelah memenangkan pertempuran, ia kembali ke Mekah bersama kaum Quraisy yang lain. Pada 628, ketegangan antara kaum kafir Quraisy dengan umat Muslim sempat mereda setelah dibentuk perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu, Khalid bin Walid masuk Islam dan mengajak Safwan untuk melakukan hal yang sama. Namun, Safwan justru bersumpah tidak akan menjadi pengikut Nabi Muhammad meski ia menjadi satu-satunya suku Quraisy yang tersisa. Safwan juga pernah diajak untuk kembali menyerang Rasulullah, tetapi ia menolak karena tidak ingin melanggar perjanjian Hudaibiyah. Namun, perjanjian Hudaibiyah akhirnya dilanggar juga, yang kemudian memicu peristiwa Fatu Mekah, pembebasan Mekah. Masuk Islam ketika Fatu Makkah, pembebasan Mekah pada 630, sebagian dari kaum kafir Quraisy pergi meninggalkan Mekah, termasuk Safwan bin Umayyah. Namun, sang istri, Najiyah binti Walid bin Mughirah, lebih memilih untuk menetap di Mekah dan masuk Islam. Safwan berniat pergi ke Yaman, karena takut akan dibunuh oleh umat Muslim pengikut Nabi Muhammad. Umair bin Wahab sempat bertanya kepada Rasulullah mengenai nasib dari Safwan. Rasulullah kemudian memberikan serbannya kepada Umair dan memintanya untuk memberikan serban tersebut kepada Safwan sebagai tanda jaminan atas keamanannya. Umair segera berangkat ke Jeddah, di mana ia bertemu dengan Safwan yang mengaku takut kepada Nabi Muhammad.
Umair pun berusaha meyakinkan Safwan agar bersedia ikut kembali Mekah dengan cara menunjukkan serban Rasulullah, dan berhasil. Setelah kembali ke Mekah, Safwan bertemu dengan Nabi Muhammad dan meminta waktu untuk berpikir, yang diberikan dengan senang hati. Kala itu, Nabi Muhammad juga masih sibuk menghadapi pertempuran. Untuk memenuhi keperluan peperangan, Rasulullah sempat meminjam kepada Safwan 100 baju besi beserta perlengkapan lainnya. Safwan pun ikut dalam pertempuran Hunain, di pihak Muslim. Begitu pertempuran selesai yang dimenangkan oleh pihak kaum Muslim, Rasulullah mengajak Safwan pergi ke sebuah perbukitan dengan menggunakan unta. Sesampainya di atas bukit, Rasulullah menyatakan bahwa semua pemandangan yang dilihat oleh Safwan adalah miliknya. Selain itu, Nabi Muhammad juga memberikannya 100 ekor unta. Kedermawanan dan kemuliaan Rasulullah membuat Safwan luluh dan akhirnya bersedia memeluk agama Islam. Setelah itu, Safwan kembali tinggal bersama istrinya dan menjalani hidup di Mekah sebagai Muslim yang taat hingga akhir hayatnya pada tahun 661. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.